Episode 49. Keesokan harinya Anissa terbangun dari tidurnya dan mendapati Raihan masih tertidur di atas sofa. Anissa yang merasa kasihan karena melihat Raihan seperti kedinginan, mengambil selimut dan memakaikannya pada Raihan. Anissa pun keluar dan turun menuju dapur. Terlihat Biruni sedang memasak di sana. "Pagi Di," sapa Anissa. Pagi Non. Kok udah bangun?" "Ini masih pagi loh Non," ujar sang bibi. "Bibi mau masak apa?" tanyanya tanpa menjawab pertanyaan sang bibi. "Ini bibi mau bikin sup ayam Non," jawab Biruni. "Nisa bantu ya Bi," tawar Anissa. "Gak usah Non. Non Nisa duduk aja atau nonton TV saja. Nanti bibi akan panggil kalau udah beres Non," ujar sang bibi. "Nisa mau bantu bibi saja. Masa bibi masak aku enak-enakan nonton TV? Kan kasihan bibi," ucapnya. "Jangan Non. Nanti tuan bisa marah kalau lihat Non Nisa bantuin bibi di sini," cegah Biruni. "Ya sudahlah. Anissa mau mandi dulu ya Bi," ujarnya. Dia pun masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, Anissa berniat untuk membangunkan Raihan, namun apa yang dia lihat sungguh mengejutkan. Dia melihat Raihan yang hanya memakai handuk langsung menjerit karena terkejut. "Ah!" jeritnya. Raihan pun ikut tersentak saat tiba-tiba Anissa masuk ke kamarnya. Dia pun langsung menetralkan perasaannya yang terkejut. Maaf Tuan. Saya kira Tuan masih tidur," ucapnya sambil masih terus menutup matanya dengan kedua tangan. "Kenapa matamu ditutup?" tanya Raihan. "Tuh Tuan gak pakai baju," jawabnya polos. "Memang kenapa kalau saya gak pakai baju? Kalau kamu mau lihat yang lain juga gak masalah bagi saya," ucap Raihan sembari mendekati Anissa yang masih menutupi matanya. "Tuh Tuan mau ngapain?" tanyanya. "Menurutmu?" tanya Raihan. Raihan mengambil tangan Anissa dan meletakkannya di dadanya yang bidang. Anissa meneguk salivanya dengan kasar. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak berani membuka matanya tatkala Raihan memintanya untuk buka mata. Raihan mendekat, terus mendekat sampai wajahnya sangat dekat dengan wajah Anissa. "Buka matamu," titah Raihan. Anissa menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. "Ayo, buka matamu. Kalau tidak, aku akan menciummu," ancamnya. Anissa berlahan membuka matanya melihat manik mata Raihan yang menawan. Hening. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara keduanya. Mereka diam dengan pikirannya masing-masing. Debaran jantung keduanya yang seakan saling bersautan membuat mereka semakin tak bergerak. Raihan kembali mendekatkan wajahnya membuat hidung mereka menyatu. Tak ada perlawanan ataupun pergerakan dari Anissa. Berlahan Raihan mencium bibir Anissa. Namun tak ada perlawanan dari gadis itu. Anissa tidak melawan seakan telah terhipnotis oleh pesona Raihan. Lagi-lagi Raihan kembali mencium bibir Anissa dengan lembut. Dan lagi. Tak ada perlawanan dari gadis itu sehingga membuat Raihan menciumnya lebih dalam. Anissa ingin melawan namun tubuhnya mengingat yang lain. Ciuman Raihan semakin dalam membuat Anissa membuka sedikit bibirnya. Raihan yang mendapatkan kesempatan itu tidak menyia-nyiakannya. Dia melum asteris bibir ranum Anissa lebih dalam lagi dan mulai menyusuri mulut Anissa dengan lidahnya. Berlahan Anissa mulai membalas lum asteris itu tanpa perlawanan sama sekali. Akal sehat Anissa seolah telah hilang dengan sendirinya. Nafsu Raihan mulai menggebu saat mendapati Anissa membalas lum asteris itu. Tangan Raihan mulai masuk ke dalam baju Anissa. Dia memeluk pinggang Anissa dengan erat. Sedangkan tangan yang satunya mulai menyusuri punggung Anissa. Masih tidak ada penolakan dari Anissa membuat Raihan terus menyusuri tubuhnya. Pagutan mereka terhenti kala nafas mulai habis. Mereka beradu pandang sesaat lalu Raihan melu asteris lagi bibir Anissa. Satu tangan Raihan mulai menyusuri tubuh bagian depan Anissa namun saat sampai pada dua gundukan besar di dada Anissa, gadis itu langsung menepisnya. Menjauhkan diri dari tubuh Raihan. Dengan nafas yang terengah-engah Anissa menundukkan wajahnya. Saat kesadarannya mulai kembali,
Raihan melu lagi bibir Anissa sehingga membuat Anissa terkejut. Namun lagi-lagi tidak ada penolakan pada tubuh gadis itu. Raihan membawa tubuh Anissa ke atas ranjang tanpa melepaskan pagutannya. Berlahan, Anissa sudah terbaring di atas ranjang dengan Raihan di atas tubuhnya. Lum itu semakin mendalam dengan Anissa yang mulai membalasnya. Tangan Raihan kembali masuk ke dalam baju Anissa dan menyusuri bagian perutnya. Berlahan tangannya mulai naik ke atas, menuju gundukan besar di dada Anissa. Lagi-lagi Anissa mencegahnya dengan kedua tangannya. Pandangan mereka beradu. Mereka terdiam dengan nafas yang terengah-engah. Tok tok tok. Ketukan pintu membuat mereka tersadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Raihan bangkit dan membenarkan handuknya. Tuan, Nona, sarapannya sudah siap. Teriak Biruni di balik pintu. Kau turunlah terlebih dahulu. Saya ingin mandi sekali lagi, ujar Raihan. Raihan langsung masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Anissa menetralkan nafasnya yang masih memburu. Anissa menarik nafas panjang dan menghembuskannya berlahan. Rasa malu dan gugup atas tindakannya yang menurutnya tidak pantas dilakukan itu membuatnya memukul kepalanya sendiri. Bodoh banget sih. Kenapa kamu malah terbawa suasana? Kenapa kamu gak ngelawan sih? Bodoh, ucap Anissa sambil memukul kepalanya dengan tangan. Anissa bangkit dan merapikan bajunya lalu keluar menuju meja makan. Tuan di mana Non? Kok gak ikut turun? Tanya Biruni. Tuan masih mandi Bibi ikut makan di sini lagi ya, ujar Anissa. Maaf Non, Bibi makan nanti saja. Bibi mau ngerjain yang lain dulu. Tolaknya. Bibi makan di sini saja gak apa-apa kok, ujar Anissa. Rasanya gak entis kalau pembantu dan majikan satu meja Non. Maaf Bibi gak bisa. Tolaknya. Bibi di sini udah Anissa anggap kayak ibu Anissa sendiri. Jadi gak apa-apa kalau Bibi makan bareng Anissa, ucap Anissa lagi. Maaf Non, Bibi tetap gak bisa. Kalau begitu Bibi pamit ngerjain tugas yang lain ya Non. Permisi, ujarnya. Ada apa? Tanya Raihan saat melihat wajah Anissa yang kesal. Bibi GK mau makan bareng lagi. Apa Tuan yang gak ngebolehin Bibi buat makan bareng? Tanya Anissa. Gak, saya gak pernah bilang apapun sama Bibi, ucapnya tenang sembari duduk di salah satu kursi di samping Anissa. Tuan, Anissa, mereka memanggil dengan berbarengan. Tuan saja dulu, ujarnya. Maaf atas kejadian barusan, ujar Raihan. Saya juga minta maaf Tuan, ujarnya. Untuk, tanya Raihan. Karena sudah merepotkan Tuan selama ini, jawab Anissa. Tidak ada yang direpotkan. Kamu istri saya. Jadi apapun yang menyangkut kamu, saya akan melakukannya dengan baik, ucap Raihan. Maaf Tuan. Sebenarnya kenapa Tuan menikahi saya? Bukankah waktu itu Tuan bilang akan membantu saya balas dendam saya? Tapi kenapa Tuan malah menikahi saya? Tanya Anissa. Kamu masih belum mengerti. Raihan balik bertanya dan dibalas gelengan kepala oleh Anissa. Dengan menjadi istri saya, kamu bebas melakukan apapun pada mereka karena sekarang levelmu lebih jauh di atas mereka. Jelas Raihan. Tapi, apa ini tidak berlebihan? Bagaimana jika kekasih Tuan tahu semua ini? Bagaimana jika keluarga Tuan juga tahu? Mereka pasti tidak akan setuju dengan pernikahan ini, ujar Anissa. Tidak akan ada yang berani menentang keputusanku, ujar Raihan. Makanlah. Saya harus berangkat ke kantor hari ini. Ada meeting yang tidak bisa saya tinggalkan, ucapnya lagi. Anissa mengambilkan makanan ke dalam piring Raihan layaknya seorang istri. Raihan mengamati istrinya dengan senyum bahagia. Dia tidak menyangka jika Anissa mau melakukan hal sederhana itu untuknya. Mereka berdua makan dengan tenang, tanpa adanya percakapan. Hanya denting piring dan sendok yang beradu memecah keheningan di ruang makan itu.